Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fitria Monalisa, Ayu Natasha, Agus Nuli Ayu Zizi, Nadia Tika Adisti, dan Novia Asiska Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang problematika yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan. Problematika yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, permasalahan di daerah perairan. Dan yang ketiga, upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyikapi permasalahan di daerah laut. Pendahuluan. Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan. Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bako Surnatal tahun 2007 dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut. Luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km persegi. Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Provinsi Kepulauan Riau dengan panjang garis pantai 8.561,33 km. Dengan kondisi demikian, tentunya Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar yang terdiri dari berbagai hasil perikanan laut atau perikanan tangkap dan budidaya, wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut, serta beragam jenis biota laut lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi yakni perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan, pembinaan terhadap unit pelaksana teknik dinas, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya ada pula tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, tugas Dinas Kelautan dan Perikanan ialah untuk membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi wewenang daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perumusan kebijakan di bidang sekretariat, kelautan, konservasi dan pengawasan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran. Yang kedua, sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang sekretariat. Yang ketiga, sebagai pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat. Yang keempat, sebagai pelaksanaan administrasi di bidang sekretariat, kelautan, konservasi dan pengawasan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan pemasaran. Dan yang terakhir, sebagai pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, ada pula uraian tupoksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama, ada Kepala Dinas sebagai pemimpin tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, ada Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik negara atau daerah, arsip dari dokumentasi, serta membantu kepala dinas mengkoordinasi di bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, ada bidang kelautan, konservasi dan pengawasan. Bidang kelautan, konservasi dan pengawasan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelautan, konservasi dan pengawasan. Yang terakhir,
Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan terkait perikanan budidaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama mengenai kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau. Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 5 sasaran strategi yang meliputi: pertama, meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan nelayan. Yang kedua, meningkatkan produksi olahan hasil kelautan dan perikanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk olahan hasil kelautan dan perikanan. Yang keempat, terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan. Dan yang terakhir, terselenggaranya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya, permasalahan di daerah perairan. Berikut beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Di antaranya, yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan potensi ruang laut. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang berdampak pada pemanfaatan ruang laut yang belum optimal. Akar permasalahannya ini terdapat pada kurangnya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi industri perikanan dan kelautan. Yang kedua, masih terdapat illegal fishing, unregulated fishing, dan unreported fishing. Pada tahun 2020, terdapat 28 kasus illegal fishing yang berpengaruh pada produksi perikanan tangkap yang terrealisasi sebesar 319.169,89 ton pada tahun 2020. Dari jumlah potensi yang dapat dimanfaatkan sebesar 1.057.050 ton per tahun atau sekitar 30,20% termanfaatkan. Akar permasalahannya ini di sini terdapat pada kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tentang peraturan terkait kelautan dan perikanan, dan masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha perikanan untuk melaporkan dan melegalkan aktivitas usaha yang dijalankannya. Baiklah, selanjutnya ini mengenai upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyikapi permasalahan di daerah laut. Terdapat upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam menyikapi permasalahan di daerah laut, antara lain melakukan penyusunan dokumen pengelolaan dan pemanfaatan pada kawasan strategis, penerbitan dokumen izin atau rekomendasi dan pemanfaatan kawasan strategis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pesisir, perlindungan ekosistem dan jenis sumber daya kelautan dan perikanan, penataan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan usaha budidaya perikanan pada komoditas unggulan daerah, peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, melakukan pengembangan kultur kawasan budidaya perikanan, pelatihan kompetensi pembudidaya perikanan, penataan pemanfaatan dan dari informasi sumber daya ikan, penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap, penerbitan rekomendasi dokumen perizinan di bidang perikanan tangkap secara tepat waktu, melakukan pengembangan saran dan prasarana pada pelabuhan perikanan, adanya pembinaan pelaku dan usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, adanya peningkatan nilai tambah dan juga promosi hasil kelautan dan perikanan, melakukan pelatihan keterampilan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melakukan pembinaan dan pengawasan pada mutu hasil perikanan, dan pengembangan sistem jaminan mutu, dan yang terakhir ini ada pengujian mutu hasil perikanan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.